Inilah gambaran manakala jamaah haji melaksanakan wajib haji bermalam di Mina dan sekaligus ngelempar jumroh ya. Jadi di Mina ini jamaah haji termasuk tinggal yang paling lama. Jamaah haji ketika mabit di Musdalifah, di sini jamaah haji bisa mengambil kerikil seperti ini ya. Mengambil kerikil untuk persiapan lempar akobah ya, 7 butir dan sekaligus wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Saat ini saya berada di kota suci Mekah Al-Mukarramah dan saat ini menjelang pelaksanaan haji tahun 2023. Dan di video kali ini saya secara khusus akan membuat gambarannya seperti apa sih pelaksanaan haji itu secara lengkap ya. Dan saat ini saya berada di perhotelan jamaah haji ya. Ini wabil khusus ini jamaah haji Indonesia ya, di kawasan Mahbasjin ini ya. Saya akan memberikan tutorial ya secara real di kota suci Mekah bagaimana tata cara pelaksanaan haji secara lengkap. Oke, dan perlu diketahui ya, wabil khusus ini para calon-calon tamu Allah ketika ingin melaksanakan haji, hal-hal yang perlu diperhatikan yang pertama adalah kita harus memahami tentang rukun atau wajib haji dulu ya. Jadi rukun haji itu ada 5 ya. Nomor 1 adalah kita niat ya dengan memakai kain ihram. Itu adalah salah satu rukun haji. Jadi kita memakai ihram, kemudian kita mikot ya dari hotel ini ya. Jadi dari hotel ini salah satu hotel, dan disinilah nanti jamaah haji itu melaksanakan mikot sekaligus niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu hajjan wa akramtu bihi lillahi ta'ala. Saya niat untuk melaksanakan haji dengan berikram karena Allah. Membuat gambaran pelaksanaan haji mulai dari jamaah haji pertama kali berangkat dari hotelnya. Ini adalah hotel hajinya ya. Ini gambarannya seperti ini. Jadi nanti jamaah haji itu kita langsung masuk ke dalam ya, melihat ya. Jadi nanti gambarannya seperti ini ya. Jadi gambarnya nanti itu jamaah haji ketika tanggal 8 Dzulhijjah ya. 8 Dzulhijjah. Jadi sebetulnya tanggal 8 Dzulhijjah itu termasuk tarwiyah. Akan tapi biasanya jamaah haji reguler itu tanggal 8 itu sudah mulai berangkat dari hotel. Jadi nanti tanggal 8 itu bis-bis sudah banyak di sini ya. Jadi mulai pagi nanti sampai malam ya jamaah itu mulai bergerak menuju ke Arafah. Dan kemudian ketika tanggal 8 itu jamaah di dalam hotel ini biasanya dikumpulkan di dalam masjid ya, dikumpulkan oleh TPHD-nya atau kiainya ya, untuk diniatkan bersama-sama ya melaksanakan haji. Biasanya bismillahirrahmanirrahim, nawaitu hajjan wa akramtu bihi lillahi ta'ala. Seperti itu ya, saya niat haji dengan berihram karena Allah Ta'ala. Kemudian seperti itu ya niatnya. Kemudian setelah niat, jamaah itu kemudian mulai diangkut bisnya ya, satu rombongan satu bis menuju ke Arafah. Jadi ini gambaran seperti itu. Maka dari itu bagi nanti jamaah yang kemungkinan nanti tidak ada waktu atau tidak ada kesempatan dikumpulkan kiainya ya di dalam hotel ini, di dalam masjid ini, maka dari itu para jamaah nanti bisa niat sendiri ya. Manakala kita langsung naik bis misalnya gitu, kita niat aja di dalam bis gak apa-apa ya. Kalau kita nggak bisa pakai bahasa Arab, niatnya di dalam hati kita bisa menggunakan bahasa Indonesia ya. Nawaitu hajjan wa akramtu bihi lillahi ta'ala. Saya niat haji dengan berihram lillahi ta'ala. Kemudian bergeraklah tanggal 8 itu ya, entah itu pagi hari, siang hari, sore hari, atau malam hari menuju ke Arafah untuk selanjutnya melaksanakan rukun yang kedua. Oke, saya akan menuju ke Arafah untuk menjelaskan tempat jamaah haji melaksanakan inti rukun haji, yaitu wukuf. Di manakah lokasi Arafah tempat jamaah haji melaksanakan wukuf?
ini gambarannya ya. Jadi setelah jamaah haji itu berniat memakai ihram, kemudian keluar dari hotel ini menuju ke Arafah. Jadi rukun pertama telah dilaksanakan ya, yaitu niat ya, dan berihram, niat haji menuju ke Arafah. Dan jaraknya dari hotel menuju ke Arafah bervariasi ya. Ada yang pokoknya lebih dari 5 kilo ya. Kalau dari sini Mahbasjin ini sekitar 10 kilo lebih. Hal-hal yang harus diperhatikan bagi jamaah haji ketika kita sudah berihram, tentu saja berniat ya, berihram, tentu saja di situ kita sudah dikenakan larangan haji. Larangan haji itu apa? Yang pertama, kita dilarang untuk memakai wangi-wangian ya, wangi-wangian. Itu perlu diingat. Kemudian kita juga dilarang mencabut bulu ya, bulu entah itu bulu badan, bulu hidung, bulu telinga, atau rambut, atau lain-lainnya. Pokoknya yang bersifat bulu itu yang dilarang. Kemudian ada lagi, dilarang kita memotong kuku. Nah, itu perlu diwaspadai ya para jamaah, ketika berihram kita sudah berlaku larangan-larangannya. Ada lagi kemudian kita ketika wukuf, hati-hati jamaah ya, hati-hati ini. Ketika wukuf di Arafah atau kita dalam perjalanan, kita tidak diperbolehkan menutup kepala. Jadi banyak sekali saya lihat jamaah Indonesia itu suatu kebiasaan ya. Jadi sudah berihram masih pakai kopiah. Jadi jangan dibiasakan seperti itu. Nanti takutnya kita lupa gitu loh. Jadi larangan-larangan itu harus kita hindari ya, untuk mengejar agar haji kita itu sempurna. Itu ya. Kemudian kita larangannya banyak sekali ya. Kita dilarang membunuh atau berburu binatang yang ada di kota Mekah ya. Binatang buruan ya. Binatang darat wabil khusus ini dilarang. Kemudian kita dilarang juga memotong atau mencabut tumbuh-tumbuhannya, khususnya pepohonannya yang ada di tanah haram apapun di tanah halal. Jadi kita berihram jadi di Arafah itu sudah di luar tanah haram ya. Di sana itu tanah halal ya. Walaupun kita di sana, kita ketika berihram itu larangan sudah berlaku. Ini masih ada banyak larangannya, termasuk kita menikahkan atau nikah ataupun menjadi saksi nikah, wakil nikah, itu juga dilarang. Kemudian tentu saja ada larangan juga kita berkumpul dengan yang khususnya ini yang suami istri, itu dilarang juga. Maka dari itulah hal-hal yang perlu diwaspadai. Oke, untuk selanjutnya saya akan menuju ke tanah Arafah ya, untuk menjelaskan tentang pelaksanaan wukuf. Jadi tanggal 8 ini jamaah berangkat ke Arafah ya, ke Arafah, entah itu pagi hari, sore hari, ataupun malam hari, udah siap di sana untuk mempersiapkan tanggal 9 Dzulhijjah pelaksanaan wukuf. Langsung saja saya akan menuju ke Arafah. Jadi dari hotel jamaah haji menuju ke Arafah ini sekisaran 10 menit ya, sampai 15 menit ya. Kemudian selama kita dalam perjalanan di dalam bis, kita disunnahkan untuk senantiasa berzikir, bertalbiyah ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, ini di depan kita ini sudah memasuki kawasan Arafah. Ini adalah Arafah. Nanti para jamaah langsung dibawa ke tenda-tenda oleh bisnya ya, terutama ini terminal yang terdekat dengan tenda-tendanya ya. Nanti saya akan turun ke bawah untuk menjelaskan seperti apa sih wukuf, tata cara wukuf ketika di Arafah. Ini salah satu inti daripada pelaksanaan rukun haji, yaitu wukuf. Al-Hajju Arafah.
haji adalah di Padang Arafah. Ini salah satu rukun haji yang paling mendasar, yang paling pokok ini. Ini saya sudah memasuki kawasan Arafah dengan tanda Bidayah Arafah atau Arafah Start Here. Ini di depan ini ada papan nama. Ini merupakan salah satu petunjuk untuk memasuki kawasan Arafah. Kita akan menuju ke tenda-tenda ya. Kita akan melihat seperti apa tenda-tenda tahun ini ya. Oke, dan saat ini saya sudah berada di Tanah Arafah ya. Dan perlu kita pahami ya, saya ini posisinya di luar Arafah, Tanah Arafah, dan tepat saya berada di tapal batas ya, atau perbatasan antara Tanah Arafah dan di luar. Jadi ini Bidayah Arafah atau Arafah Start Here. Kesana itu adalah di luar Tanah Arafah. Apabila kita wukuf di luar Tanah Arafah, wukuf kita tidak sah ya. Kita kalau wukuf harus berada di dalam sana ya. Ini ada pertandanya, sekaligus ini ada tugu aslinya ya, yang model lama ini ya. Ini tugu perbatasan yang aslinya, yang lama ini ya. Di depan ini. Ini adalah perbatasan Tanah Arafah. Di sana adalah tanah di luar Arafah, di dalam itu Tanah Arafah. Dan jamaah haji nanti bisa dipastikan ya, semuanya tenda-tendanya ada di dalam Tanah Arafah, seperti di dalam itu. Kita akan menuju ke tenda-tenda ya, untuk melihat tendanya dan sekaligus tata cara melaksanakan wukuf. Dan saat ini saya sudah berada di dalam Tanah Arafah ya. Saya akan melihat bagaimana tata cara wukuf di Arafah. Jadi nanti tanggal 8 jamaah haji itu sudah berangkat menuju ke Tanah Arafah nih. Tapi tanggal 8 itu sendiri sebetulnya sudah belum memasuki wukuf ya, belum memasuki wukuf. Dan ini toilet-toiletnya ya. Dan jadi termasuk menunggu tanggal 8, malam tanggal 9 itu jamaah haji menunggu ya, menunggu pelaksanaan wukuf. Dan jatuhlah nanti tanggal 9 Dzulhijjah. Dan disitulah tanggal 9 Dzulhijjah itu sudah mulai awal dari pelaksanaan wukuf, wabil khusus nanti setelah matahari itu condong ke barat ya. Setelah matahari condong ke barat, para jamaah itu nanti sudah mulai pagi sudah melaksanakan wukuf. Dan termasuk salah satu khotbah wukufnya adalah di tanggal 9 itu biasanya setelah sholat duhur. Dan kemudian sholat duhur dan asar di sini adalah di jamak qashar ya, jamak qashar takdim ya. Sholat asarnya di waktu duhur 2 rakaat ya, dan sholat duhur dan asar dijadikan satu. Inilah nanti jamaah itu melaksanakan wukuf. Dan ini termasuk salah satu inti rukun haji ya. Kenapa intinya? Karena ketika wukuf di Arafah ini waktunya dibatasi ya, hanya tanggal 9 Dzulhijjah, wabil khusus habis duhur sampai maghrib ya. Ini di Tanah Arafah ini situasi dan kondisinya ya. Ini namanya tenda Arafah yang kelak akan digunakan jamaah haji. Diingat ya, jadi pelaksanaan wukuf adalah di tanggal 9 Dzulhijjah. Pelaksanaan wukuf ini sangat penting sekali. Inilah nanti jamaah melaksanakan rukun yang kedua, rukun haji, yaitu wukuf. Ini sangat penting sekali. Jadi ini kalau jamaah tidak melaksanakan wukuf di sini, di Tanah Arafah ini, nanti jamaah itu hajinya tidak sah dan harus mengulang tahun-tahun berikutnya. Oke, untuk selanjutnya saya akan menuju ke Musdalifah ya. Jadi dari Arafah ini setelah kumandang adzan maghrib, semua jamaah haji nanti keluar dari Arafah ini ya, menuju ke Musdalifah. Jaraknya dari sini sekitar 6 kilo. Dan saya nanti akan menuju ke Musdalifah untuk melihat pelaksanaan wajib haji ya. Di sana hukumnya wajib ketika mabit di Musdalifah. Dan saya telah sampai ke Musdalifah ya. Jadi Musdalifah ini jamaah haji biasanya sampai sini habis maghrib ataupun habis isya ya, tanggal 9 malam 10 atau bertepatan dengan malam hari raya Idul Adha ya. Jadi malam hari raya Idul Adha itu para jamaah haji itu
hukumnya wajib bermalam di kawasan ini, namanya adalah Musdalifah. Kita review ke bawah ya, kita lihat ini adalah toiletnya dan bagaimana tata cara jamaah itu nanti mabit atau bermalam di sini. Kita akan memberikan tata caranya ya. Jadi di sebagian jamaah ada yang menunggu di mobilnya ya atau di bisnya ya. Sebagian jamaah juga turun ke bawah ya. Jadi tata cara mabit atau bermalam di Musdalifah ini adalah setelah maghrib atau setelah isya jamaah sampai di sini ya. Kalau mereka nyampainya maghrib, mereka akan sholat jama' qashar takdim ya. Jadi sholat isya dan sholat maghrib dijadikan satu ya, di jama' ya. Cuman di sini jamaah nanti bermalam di sini biasanya kalau jamaah reguler asal Indonesia itu setengah malam itu sudah meninggalkan sini ya, jam 1 atau jam 2 sudah meninggalkan kawasan Musdalifah ini. Akan tetapi yang paling afdol ketika kita mabit di tanah Musdalifah ini adalah kita setelah sholat fajar ya, dengan tidak tergesa-gesa kita baru meninggalkan tempat ini. Ini namanya Musdalifah, di mana jamaah haji melaksanakan wajib haji. Nanti jamaah gelar tikar di mana saja, tidur di mana saja, dan sini dilengkapi dengan toilet ya. Ini toiletnya di depan itu. Ini bahkan toiletnya sudah modern ya, artinya tertutup yang dilengkapi dengan exhaust fan yang sangat banyak sekali. Akan tetapi mungkin saat ini mau review, saya review dulu ya, dibuka apa enggak ya. Ini toiletnya ya. Dan sekaligus jamaah haji ketika mabit di Musdalifah, di sini jamaah haji bisa mengambil kerikil seperti ini ya, mengambil kerikil untuk persiapan lempar akobah ya, 7 butir dan sekaligus jumroh ketiga-tiganya ya. Jadi 21 dikalikan 3 ya. Ya bawa aja, ngambil aja sekitar 40 atau 50 batu seperti ini. Jadi batunya jangan terlalu kecil dan jangan terlalu besar. Dan bisa ngambil di lain tempat, bukan hanya di sini. Inilah gambaran jamaah haji melaksanakan wajib haji di tanggal malam hari raya Idul Adha atau malam tanggal 10 Dzulhijjah. Oke, biasanya kalau jamaah haji reguler mabit di sini mereka menghitung setengah malam ya, 6 jam setelah mereka datang ya. Kemudian mungkin jam 1, jam 2 atau jam 3 meninggalkan ini menuju ke Mina ya, menuju ke tenda ya. Menuju ke tenda di sana untuk istirahat. Saya akan menuju ke Mina. Jaraknya dari Musdalifah menuju ke Mina ini tidak jauh, apalagi kalau Mina Jadid ya, mungkin sekitar 2 kilo. Akan tapi kalau tendanya jamaah haji itu kurang lebih sekitar 4 kilo dari sini ya. Ini jalur menuju ke Mina. Dan saat ini saya menuju ke Mina ya, sudah sampai Mina Jadid. Jadi setelah jam 1 malam ataupun jam 2 ataupun pagi malam hari Idul Adha atau malam tanggal 10 Dzulhijjah, jamaah bergegas dari Musdalifah menuju ke Mina ini ya, menuju ke tendanya masing-masing jamaah ya. Untuk selanjutnya jamaah nanti akan melaksanakan lempar akobah ya. Ini nanti saya akan berhenti menunjukkan ke kalian semuanya ketika jamaah sudah berada di Mina ini. Ini kawasan Mina ya, Mina Jadid. Mina Jadid ini lokasinya sangat jauh sekali dari jamarat, tempat ngelempar jumroh. Kita akan berhenti di sini ya untuk membuat gambaran ya. Di sini di Mina ini semua jamaah turun dari kendaraannya, dari bis ya, menuju ke tendanya masing-masing ya. Nah, tendanya yang telah ditentukan ya, tentu saja nomor-nomornya telah ditentukan. Nah, seperti di dalam ini ya. Ini namanya tenda. Dan setelah di dalam tenda ini jamaah nanti akan tinggal di tenda ini selama kurang lebih 3 hari ya. Tanggal 10 Dzulhijjah, 11, 12, 3 hari
Itu nafar awal. Kalau nafar sani itu bisa sampai 4 hari tinggal di Mina. Kemudian setelah nyampe di tenda ini, jamaah nanti di tanggal hari 10 itu di pagi hari atau di mungkin jam 2 atau jam 3 hari, jamaah mulai bergerak jalan kaki menuju ke Jamarat ya. Nah, inilah yang menguras tenaga ya. Dari Mina ini menuju ke Jamarat ini sangat jauh sekali. Ada yang 8 kilo, ada yang 10 kilo ya, jauh banget. Jadi itulah nanti jamaah itu tenaganya benar-benar terkuras ketika berada di kawasan Mina ini ya. Kawasan dimana jamaah tinggal, mabit, bermalam menuju ke Jamarat itu sangat jauh gitu. Jadi di hari tanggal 10 Dzulhijjah itu, hari raya Idul Adha, jamaah hanya diwajibkan melempar akobah. Jadi Jamarat itu ada 3 tiang ya, ula, wusto, dan akobah. Jadi perlu diingat akobah ya. Akobah itu yang paling besar, yang paling terakhir. Dan saya akan menuju ke Jamarat. Saya mau menuju ke Jamarat ya. Jadi memang dari Mina ini menuju ke Jamarat ini jauh sekali. Apalagi saat ini saya berada ini di Mina Jadid ya, yang perbatasan dengan Musdalifah ya. Ini sangat jauh sekali. Kalau misalkan kita dari sini menuju ke Jamarat itu 5 kilo atau 6 kilo, berarti pulang pergi dikalikan 2 berarti 6 kali 2 berarti 12 kilo. Ini yang cukup melelahkan ya untuk para jamaah. Maka dari itu bagi yang sepuh-sepuh, yang tua atau yang sudah nggak sehat mungkin bisa diwakilkan ya ke teman-temannya ketika ngelempar akobah. Ini hukumnya ngelempar akobah itu adalah wajib. Begitu pula bermalam ya, di Mina ini juga wajib ya. Jadi kadang-kadang jamaah haji itu ada yang nawarin, biasanya ditawarin mukimin, udah pulang aja ke hotel gitu kan. Nanti dari hotel dekat gitu. Jadi kita jangan diambil mudahnya ya. Kita lebih baik tinggal di tenda. Karena apa? Demi kesempurnaan haji kita. Capek memang iya, tapi kan insya Allah capeknya hanya beberapa hari saja. Tapi insya Allah ketika kita mabit di tenda itu adalah sempurna, karena telah fix ya, atau pasti tenda-tenda itu berada di kawasan Mina. Kalau nanti kita pulang ke hotel kemudian kita setiap malam itu datang ke sini untuk mabit, kadang-kadang kita mabitnya itu tidak tepat di kawasan Mina, atau bahkan kita diusir-usir oleh petugas. Tentu saja kita harus taat atau patuh apa yang telah ditentukan oleh Kemenak ya, atau petugas hajinya. Ini jauh ya, ini menuju ke Jamarat ini jauh. Jamaah haji biasanya jalan kaki, dan ini melewati stasiunnya kereta listrik ini. Ini bagian dari pelaksanaan wajib haji. Jadi yang di Mina ini termasuk salah satu pelaksanaan wajib haji yang paling melelahkan ya, paling melelahkan. Ini masih jauh. Kalau ditempuh menggunakan kaki berjam-jam ya. Oke, nanti kita sambung setelah nyampe ke Jamarat. Inilah gambaran manakala jamaah haji melaksanakan wajib haji bermalam di Mina dan sekaligus ngelempar jumroh ya. Jadi di Mina ini jamaah haji termasuk tinggal yang paling lama ya. Jadi jamaah haji setelah tanggal 9 meninggalkan hotelnya, tanggal 8 meninggalkan hotelnya menuju ke Arafah, Musdalifah, Mina, sudah tidak pulang lagi ke hotelnya, akan tetapi nanti pindah tinggalnya di tenda-tenda yang ada di Mina ini selama 3 hari ya, tanggal 10 Dzulhijjah, 11 Dzulhijjah, 12 Dzulhijjah. Manakala mengambil nafar awal, manakala mengambil nafar sani harus pulang dilengkapi dengan tanggal 13 Dzulhijjah selama 4 hari tinggal di sini. Dan jamaah di sini nanti malamnya bermalam, kemudian nanti paginya ngelempar ke sana ya. Namanya di depan itu adalah Jamarat. Yang bulat-bulat itu adalah Jamarat. Di sana ada 3 tiang, ula, wusto, dan akobah. Jadi di tanggal 10 Dzulhijjah jamaah hanya diwajibkan melempar jumroh akobah ya, yang posisinya yang terakhir kalinya. Kemudian nanti
datang lagi tanggal 11, yaitu melempar ketiga-tiganya, ula, wusta, dan akobah. Begitu pula tanggal 11 ya. Tanggal 11, 12, tanggal 12 adalah kalau kita mengambil naparsani, jamaah nanti sebelum tiba waktu maghrib harus sudah keluar dari tanah Mina ini ya, keluar dari tanah Mina. Kalau kita belum keluar dari tanah Mina ini, nanti kita diwajibkan lagi untuk bermalam ya, malam tanggal 13. Inilah pelaksanaannya wajib haji yang ada di Mina ini. Hukumnya wajib, manakala kita meninggalkan wajib haji ini, kita dikenakan denda atau bayar dam, atau kita dikenakan puasa 3 hari di. Dan saat ini saya berada di Jamarat ya, di mana jamaah haji melaksanakan lempar jumroh ya, lempar kerikil. Ini hukumnya wajib, dan ini cukup melelahkan bagi jamaah haji karena jaraknya yang sangat jauh dari tenda ya. Ini rutenya, jamaah itu naik melalui sini yang lantai atas, naik ke atas. Jadi kita akan intip dari sini ya. Jadi Jamarat itu ada 3 tiang ya. Nanti di tanggal 10 Dzulhijjah, ketika hari raya Idul Adha, jamaah haji itu melempar 7 kerikil di tiang yang ketiga ya, atau Jumratul Aqobah ya. Jumrah itu ada 3 ya, ula, wusta, dan akobah. Akobah adalah yang paling terakhir. Jangan lupa ya, yang paling terakhir. Ini ada 3 tiang ya. Kemudian nanti tanggal 10, 11, 12, tanggal 11 nanti ngelempar lagi ketiga-tiganya ya, ula, wusta, dan akobah. Tanggal 12 begitu pula, ula, wusta, dan akobah. Setelah itu nanti jamaah haji setelah selesai lempar tanggal 12 itu jamaah sudah boleh meninggalkan tanah Mina ini menuju ke hotelnya. Untuk selanjutnya jamaah haji nanti akan menuju ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf ifadah. Jadi tawaf ifadah itu jamaah haji 7 putaran ya. Kemudian setelah tawaf ifadah, jamaah haji melaksanakan sa'i 7 putaran juga. Dan setelah itu tahallul ya, atau nanti setelah melempar akobah ini tahallul juga bisa. Dan itulah tadi ya sedikit gambaran tentang pelaksanaan haji di Tanah Suci Mekah, manasik secara langsung ya. Mas Saim beri gambaran biar jamaah nanti udah ada gambaran seperti apa sih pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci Mekah Mukarramah. Sekian tayang kali ini, mudah-mudahan bisa memberikan wawasan manfaat para pemirsa semuanya. Tetap dukung channel kami yang akan selalu mengabarkan tentang kabar haji, kabar Mekah, kabar Masjidil Haram, dan kabar umroh dengan cara like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.